Shalom saudaraku, salam kemenangan buat setiap kita. Firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini akhir zaman. Kalau kita suka membaca dari media massa, dari sosial media yang ada, segala hal yang terjadi, semua kekacauan, peperangan di mana-mana, wabah, sakit penyakit dan sebagainya. Saudara, ini adalah bagian yang kita harus lewati, yang harus kita mungkin tanpa kita sadari kita alami, tetapi kita mungkin diluputkan. Tapi percayalah, ini adalah akhir zaman yang sedang hari-hari ini dari pihak Tuhan. Tuhan mau nyatakan yang namanya goncangan demi goncangan. Karena bumi ini harus lenyap. Karena segala sesuatu di bawah langit dan bumi ini semuanya harus dihabiskan, digoncangkan. Tetapi kalau kita tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan, yaitu kerajaan Allah sendiri, yaitu percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka hidup kita goncangan boleh terjadi, maka kita akan mengalami yang namanya akan tetap tinggal tenang dan teguh. Nah, firman Tuhan saya bacakan di dalam versi The Passion Translate-nya mengatakan begini. Bumi bergoncang mendengar suaranya dari gunung. Tetapi sekarang dia telah berjanji satu kali dan untuk selamanya. Aku bukan hanya akan menggoncangkan sistem-sistem dunia ini. All the system of the world. Nah, seluruh dunia ini sistemnya akan digoncangkan sekali lagi oleh yang namanya kuasa Tuhan. Digoncangkan. Sistem dunia. Apa itu sistem dunia? Kita tahu dunia itu punya sistem. Setidaknya di Alkitab dikatakan begini. Ada yang namanya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Hidup kekristenan kita harus punya yang namanya kemenangan atas sistem dunia ini. Yaitu 3 hal ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu yang akan digoncangkan. Itu yang akan dihancurkan oleh kuasa Roh Tuhan sendiri. Lalu saya lanjutkan. Tetapi kuasa-kuasa yang tidak tampak yang berada di dalam dimensi surgawi. Nah, kita hidup di dalam yang namanya 2 alam. Alam roh dan alam jasmani. Nah, apa yang kita kerjakan di dalam alam jasmani itu sebenarnya sudah ditentukan di dalam yang namanya alam roh. Atau dalam dimensi roh. Nah, saudara sekalian, hidup kekristenan seharusnya hidup adalah hidup yang kita bisa menaklukkan apa yang terjadi di alam roh. Apa yang sedang terjadi di alam roh, itulah yang menentukan apa yang terjadi di alam jasmani. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pasukan Tuhan, kita mengerti bagian kita waktu kita deal di alam roh, waktu kita mengalami kemenangan di alam roh, dengan cara apa? Dengan waktu kita menyembah Tuhan, dengan waktu kita berdoa, bersyafaat, waktu kita lakukan peperangan rohani, kita bisa pegang kendali alam roh, maka yang di jasmani itu bisa kita alami dalam hidup kita. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-27. Frasa satu kali untuk selamanya dengan jelas menunjukkan pada penyimpangan final hal-hal yang bisa digoncangkan. Yaitu tatanan yang lama sehingga hanya yang tidak tergoncangkanlah yang akan tetap ada. Karena kita sedang menerima hak-hak kita atas satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita seharusnya sangat bersyukur kepada Tuhan dan memberikan penyembahan yang paling murni, yang menyenangkan hatinya, yaitu hati Tuhan, ketika kita meletakkan hidup kita dalam penyerahan mutlak penuh dengan kekaguman. Akan ada yang namanya goncangan yang terus terjadi di dunia ini, yang saya percaya itu bagian dari kegerakan Roh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita hidup, saudara dan saya,
Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita orang-orang yang terus mau menghisapkan hidup kita, menyeret hidup kita untuk tetap tinggal dalam yang namanya rencana dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Maka kerajaan yang tak tergoncangkan itu akan kita alami dalam hidup kita. Nah saudara, permasalahannya ada begitu banyak anak-anak Kristen, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidupnya terus mengalami goncangan, terus mengalami yang namanya sepertinya terhisap, terseret oleh segala macam sistem dunia ini. Permasalahannya di mana? Kita perlu yang namanya kita sangkal diri. Kita perlu yang namanya kita terus punya komitmen dalam hidup kita, ikut Tuhan, pikul salib. Kita perlu yang namanya kita melatih diri kita untuk apa? Masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam dimensi penyembahan dengan dari hati yang paling murni. Seperti Alkitab dikatakan, meletakkan hidup dalam penyerahan mutlak dengan kekaguman. Penyembahan yang lahir karena kita menyadari kita punya Tuhan yang terus kita sembah, yang terus kita naikkan ucapan syukur dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Maka kuasanya itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di versi The Passion ya dikatakan begini, kerajaan Allah itu bukan soal peraturan tentang makanan dan minuman, tetapi ada dalam dimensi Roh Kudus yang dipenuhi oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Hidup kita perlu dipenuhi dalam dimensi Roh Kudus. Dan waktu hidup kita dipenuhi dalam dimensi Roh Kudus, yang itu adalah pribadinya yang akan menyatakan kebenarannya, yang akan memurnikan kita, damai sejahteranya yang akan meneguhkan hati kita, sukacitanya yang akan membuat kita mengalami kemenangan, itu akan tinggal di dalam yang namanya kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu apa? Saudara dan saya, kita wajib memiliki akan hal itu. Maka Alkitab bilang di 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tinggal dalam kerajaan Allah, maka tubuh, jiwa, dan roh kita akan dibawa pada yang namanya dikuduskan Tuhan. Dan seluruhnya terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan kita kedua kalinya. Saya berdoa biar hidup kita adalah anak-anak Tuhan yang berjalan dalam kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.